Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang bab fadlu siyami Asyura wa siyamil abiyat ayyamil bid wasud aidon. Keutamaan puasa Asyura dan puasa hari-hari putih, wasud aidon, dan hari hitam juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya ditakdiraken berada di akhir tahun Hijriah 1445, dan insyaallah maghrib nanti kita memohon kepada Allah ditakdirkan masuk pada awal tahun Hijriah 1446 Hijriah. Ternyata awal tahunnya itu ditunda hari ini, padahal anggapan kita bersama akhir tahun dan awal tahun adalah hari Sabtu kemarin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kula panjenengan sedaya nanti ba'da asar harusnya membaca doa akhir tahun. Sampai kapan? Sebelum masuk waktu sholat maghrib. Kemudian ba'dal maghrib niku memasuki awal tahun. Di dalam kitab Nuzatul Majalis disebutkan mangkola awalul muharram Allahumma antal abadiyul qadimu wa hadhihi sanatun jadidatun as'aluka fihal ismata minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuni ilaika ya karim. Qala syaitan aisana min nafsihi wa yuwakkilullahu bi malakaini yuharrisanihi tilkas sanah, yang artinya barang siapa mengucapkan atau berdoa awalal muharram, pada awal Muharram, Allahumma antal abadiyul qadim, ya Allah engkaulah zat yang abadi, yang lama, wahadi sanatun jadidatun, dan ini adalah tahun baru, as'aluka fihal ismata, saya meminta, memohon
di dalam tahun baru ini al-ismata minasyaiton, perlindungan dari syaiton, wa auliyaihi, dan pasukan-pasukannya, wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, dan pertolongan dari nafsu yang senantiasa mengajak ke dalam kekejian, wal istighala bima yuqarribuni ilaika, dan kesibukan yang mendekatkan saya kepadanya, ya karim, wahai zat yang mulia. Qala syaiton aisana min nafsi, syaitan berkata, aisana min nafsi, putuslah dari nafsunya. Wa yuwakkilullahu bi malakaini yuharrisani tilkas sana. Kemudian Allah mengirim 2 malaikat kepada orang yang berdoa. Doa ini tilkas sanah, yang menjaga, yuharisanihi tilkas sanah, yang menjaga orang yang berdoa pada tahun itu. Terus kula panjenengan sedaya boten mantep maos ping pisan diwaos ping 3. Allahumma antal abadiyul qadimu wa hadhihi sanatun jadidatun, diwaos ping, lek ping pisan mantep monggo, lek ping kalih mboten mantep ditambah ping 3. Kersane kula panjenengan sedaya niki selamat napa boten terganggu kali setan. Senin kula sampaikan bahwa setan itu naimun ala qalbi ibni Adam. Inna syaitana naimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu tidur di dalam hati anak Adam. Idza dzakara khannasa wa idza ghafala waswasa. Apabila orang itu ingat kepada Allah, maka setan ini bersembunyi. Wa idza ghafala waswasa. Apabila manusia ini lalai tidak ingat kepada Allah, waswasa, maka setan mulai mengganggu. Mula-mula panjenengan sedaya diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabi man shoma awalal jum'ah minal muharram ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man shoma salasata ayyamin minal muharram al khamis wal jum'ah was sabat kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati amin, yang artinya barang siapa berpuasa pada awal Jumat di bulan Muharram, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wa man shoma salasata ayyamin minal Muharram, dan barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Muharram, al-khamis wal jum'ah was sabat, pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati amin, Allah mencatat ibadah seperti ibadah tis'i mi'ati amin, 900 tahun. Terus amal nopo di bulan Muharram niki? Yang pertama nggih poso. Amal yang diminta kula panjenengan sedaya kalian Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku poso. Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, yaitu puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah niku pinten? Minha arba'atun hurum. Ada 4: Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Terus bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif
karangannya Imam Hambali Ad-Dimashqi. Ini ku diterangkan bahwa Allah Ta'ala mengakhiri tahun ini dengan tahun yang dimuliakan dan mengawali tahun ini dengan bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, kemudian diawali dengan bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terus amal sing kula panjenengan sedaya lampahi nggih niku poso. Minimal poso napa? Poso Asyura. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khaliful Yahud, sumu yauman wa sumu yauman ba'dahu wa khalifu sunnatal Yahud. Ya, puasalah satu hari sebelum Asyura dan satu hari setelah Asyura. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Lek mboten saged Tasu'a dan Asyura. Kapan jatuh Tasu'a dan Asyura? Kula hitung-hitung ternyata jatuhnya pada hari Selasa dan hari Rabu. Sanes Selasa benjing, tapi Selasa malih. Rebu sanes Rebu benjing, tapi Rebu malih. Niki kengken ngelampahi puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada apa sebenarnya Allah memuliakan bulan Muharram itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma yauma Asyura kataballahu lahu alfa hajjatin wa alfa umratin wa u'tiya thawaba alfi syahidin wa katabalahu ajru ma bainal masyriq wal maghrib wa kana kaman a'taqa alfa nismatin min waladi Ismail wa katabalahu sab'una alfi qasrin fil jannah wa haramallahu jasadahu alan nar. Ini manfaat dari puasa. Puasa Asyura itu bisa mengampuni dosa kula dalam satu tahun. Kalau kemarin puasa Arafah yukafirus sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Kalau puasa Asyura itu yukafir sanatan madiyatan, bisa mengampuni dosa satu tahun yang lewat. Mula kula panjenengan sedaya tiyang Islam niki napa sing boten dilampahi lek boten ibadah. Kersane damel modal kula panjenengan sedaya wangsul ngarsanipun Gusti Allah. Boten disuwun jabatane panjenengan napa, harta kekayaane panjenengan pinten, boten. Tapi yang diminta adalah amal ibadah kula panjenengan sedaya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Jadi kepada Allah yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Naik ibadah wajib kula panjenengan sedaya wal amalus sholihu yarfa'u, bareng dengan amal-amal soleh sing kula panjenengan sedaya lampahi. Nggih, jenengan ngelampahi perintah-perintah wajib, tapi mboten nggada amal soleh, maka amal wajib panjenengan iki tasik dereng diangkat ngarsanipun Gusti Allah. Ngelampahi ibadah wajib mantun ngoten, jenengan nggada amal-amal soleh iki sareng. Lek amal soleh ini kata niki cepet,
diangkate cepet oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Wa makna Asyura man hafidha hurmatahu asanuron ai finnur, yang dinamakan, yang diartikan Asyura itu adalah man hafidha hurmatahu, yaitu orang yang bisa memelihara keistimewaan dirinya, yaitu pada hari Asyura. Asanuron, dia akan hidup dalam cahaya Allah. Ai finnur, dia berada di dalam cahaya Allah. Sumya Asyura li'anna Allah akrama fihi jama'atan minal anbiya. Dikatakan, dinamakan Asyura li'anna Allah akrama fihi jama'atan minal anbiya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan sekelompok dari nabi-nabi Allah. Alaihimus salatu wassalam. Istofa Adam wa rafa Idris wastawat safinatu Nuh alal judi yauma Asyura ba'da an makasal ma'u alal ardi mi'atan wa khamsina yauman. Siapa saja yang dimuliakan oleh Allah pada hari Asyura, sing pertama giniku istofa Adam alaihissalam. Allah memilih Nabi Adam. Allah mengampuni Nabi Adam. Wa rafa'a Idris, dan Allah mengangkat Nabi Idris. Mengangkat ten pundi? Mengangkat ten langit sing nomor papat. Terus Nabi Idris niku ditekani malaikat, terus mantun ngoten. Nabi Idris niki nyuwun, saya tunjukkan neraka, saya tunjukkan surga. Diangkat Nabi Idris ten langit. Niku wakila bapaknya tasik wonten. Mantun ngoten diangkat, diperlihatkan neraka dan surga. Begitu diperlihatkan surga, Nabi Idris mboten purun balik malih ten bumi. Akhirnya minta dicabut nyawanya di langit yang keempat. Terus warafa Idris yauma Asyura. Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastawat safinatu Nuh alal judi. Kemudian berlabuh kapal Nabi Nuh alal judi, di bukit Judi. Yauma Asyura ba'da an makasal ma'u alal ardi mi'atan wa khamsina yauman. Setelah air itu menduduki bumi selama 150 yauman, hari. Terus banjir niku selama 150 hari. Bayangkan, wa nazalal ma'u fi arba'ina yauman. Dan air niku turun dari bumi arba'ina yauman, selama 40 hari. Jenengan satu hari satu malam mawon bingung nggih. Oh, malik sampai 40 dino udan. Nggih. Niku saking murkane Gusti Allah dateng kaumnya Nabi Nuh. Ya, di dalam Al-Qur'an itu inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhu du'ai illa firara. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sungguh saya telah mengajak kaumku lailan wa nahara, malam dan siang. Falam ini da'autu qaumi laila wa nahara falam yajid du'ai illa firara. Mereka tidak membalas panggilanku kecuali mereka lari dari Nabi Nuh.
Ya, saking mangkele Nabi Nuh, qala rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum qala rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiron kafara. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan di muka bumi ini orang-orang kafir maupun tempat-tempat orang kafir. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka. Seandainya engkau tinggalkan orang-orang kafir di muka bumi ini, yudillu ibadaka, pasti dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Walam yalidu illa fajirong kafaro, dan tidak akan lahir dari mereka kecuali keturunan fajirong kafaro, orang yang keji lagi ingkar kepadamu. Niki mangkele Nabi Nuh. Mula wa nazzalal ma'u fi arba'ina yawman bilayaliha fakanal ma'ul uyun asfar wa ma'us samai ahmar, sampai air yang ada di muka bumi niki asfar, kuning, saking suwine nawa banjir tersebut. Wa ma'us samai ahmar, dan air yang turun dari langit niku ahmar, warnane abang. Ngamukne Gusti Allah. Wa antaqallahu safinata faqalat la ilaha illallahu ilahul awwalina wal akhirin anas safinatul lati man rakabani naja wa man takhallafa anni gharqa wala yudkhiluni ila ahlul ikhlas. Kemudian Allah itu menjadikan kapalnya Nabi Nuh bisa berbicara. Faqalat la ilaha illallah. Kemudian kapal Nabi Nuh niku berkata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahul awwalina wal akhirin, Tuhan orang-orang pertama dan orang-orang yang terakhir. Anas safinah, saya ini kapal. Allati man raqibani naja wa man takhallafa anni gharqa. Siapa yang naik ke dalam kapal akan selamat, wa man takhallafa anni gharqa, dan siapa yang berselisih, yang tidak mau naik di atas kapal akan tenggelam. Wala yudkhiluni ila ahlul ikhlas, dan tidaklah akan dimasukkan di dalam kapal Nabi Nuh kecuali orang-orang yang ikhlas semata-mata ibadah kepada Allah. Niki fanada Nuhu ala sat idarihi ayat wal wuhus ar-ra'iyah was-siba'ud dariyah wa tuyur ta'irah halumma lis-safinatil unjiyah. Kemudian Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya, halumma, ya, ayo naik ke atas kapal. Kemudian panggilan Nabi Nuh bukan hanya kepada manusia saja. Al-wuhus ar-ra'iyah, binatang-binatang yang dikembala. Wasiba ad-dariyah, binatang buas pun juga diajak oleh Nabi Nuh. Wattuyurut ta'irah, burung-burung yang terbang itu diajak naik ke kapal Nabi Nuh. Ya, halumma lis-safinatil munjiyah, mari naik ke kapal yang akan menyelamatkan panjenengan semuanya. Ya, salah satu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak Nabi Nuh yang tidak mau naik kapal Nabi Nuh. Sinten namine? Kan'an. Ya, bahkan Nabi Nuh niki ada yang dari keturunannya itu akan melahirkan Ya'jud wa Ma'jud.
Ya, dari keturunannya Nabi Nuh pun juga lahir keturunan Ya'jud wal Ma'jud yang akan nanti muncul di akhir zaman. Dan tingkah lakunya Ya'jud wal Ma'jud adalah merusak tatanan kehidupan. Niki bahayane lek pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anake diajak munggah napa sa'simuni ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung ya'simuni minal ma yang bisa melindungi saya dari banjir bandang. Ya, tapi wakana minal mughraqin. Tapi nyatanya Kan'an itu ditenggelamkan oleh Allah. Anake Nabi lek mboten taat niku tetep nggih angsal murkane Gusti Allah. Malih kula panjenengan sedaya tiyang sing biasa-biasa mawon. Niki Allah Ta'ala mengabadikan itu. Kersane kula panjenengan sedaya nawa sadar bahwa derajat apapun niku boten kok saged menjadikan anak niku luwih sae daripada orang tua. Serba keniscayaan hidup menika. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian qala Razi al-kalamu fituliha wa qad roha fudulun la faidata fihi wa qala muqatil tuluha alfu dira faraqabaha yaumal arbi'a. Kemudian kaumnya itu menaiki kapal pada hari Rebu Saniya Asyar min Rajab, tanggal 12 dari bulan Rajab. Waqila fi mustahilihi lama amarallahu Nuhan bis safinati ittakhadha min mi'ati alfi lauhin wa arba'atan wa isrina alfan ala dhahri kulli lauhin isma nabi. Jadi ketika membuat kapal, Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Nuh untuk menulis di setiap papan yang dipakai kapal Nabi Nuh itu mi'ata alfi lauhin wa arba'ata wa isrina alfan ala dhahri kulli lauhin isman nabi. Pada setiap papan niku ditulis nama-nama nabi. Niku terus lek sampean biasane ndamel jimat niku kan napa mawon sing ditulis iki. Niku diperintah oleh Allah di setiap papannya disuruh menulis nama-nama nabi. Kemudian lauha isman nabin wa ala dhahri akhiriha isma Muhammad, dan paling punggung terakhirnya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tammatis safinatu ihtaja ila arba'ati alwahin ukhra falamma ittakhadha dhahra ala kulli lauhin isma wahidin minal khulafa'il arba'ah yaqulu lamma dhahara ismu Muhammad wa asma'u ashabihi najatis safinah minal ghuraq. Jadi itu semua tujuannya didamel keselamatan dari banjir bandang. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wattakhadallahu Ibrahim khalila yauma Asyura. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilan, sebagai teman pada hari Asyura. Wa ghafarallah li Dawud yauma Asyura, dan Allah mengampuni Nabi Dawud pada hari Asyura.
Apa sebab musababnya? Apa kesalahan Nabi Daud? Nggih. Kesalahannya Nabi Daud niku istananya itu dijaga oleh pasukan-pasukan penjaga. Mantun ngoten, tidak ada yang boleh masuk ke dalam istananya Nabi Daud kecuali seizin Nabi Daud. Mantun ngoten malaikat mlebu. Mboten pamit ten penjagane, mboten izin ten Nabi Daud. Sanjang ten Nabi Daud. Saya ini bersaudara. Saya di dalam kesehariannya itu berselisih. Dia punya 99 kambing, saya punya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing saya diminta oleh saudara saya yang sudah punya 99 kambing. Saya tidak mau. Kemudian Nabi Daud, kalau seperti itu, kamu wajib dipukul. Ini sebenarnya ucapan malaikat ini kinayah bahwa Nabi Daud itu sudah mempunyai 99 istri, minta 1 istri lagi. Dan istri ini adalah istri pasukan Nabi Daud yang diperintah oleh Nabi Daud untuk perang. Jadi malaikat niku berkinayah kepada Nabi Daud. Niki ceritanya yang menimpa adalah padamu. Bahwa kamu sudah punya 99 istri, tapi panjenengan tasik mau minta istri 1 lagi, dan istri tersebut adalah dari pasukan yang kamu kirim ke dalam medan perang. Akhirnya Nabi Daud sadar dengan kesalahan itu, ya, bahwa seorang istri yang dicintai oleh suaminya kok akan dinikahi oleh Nabi Daud. Akhirnya Allah menyadarkan Nabi Daud, dan Allah mengampuni dosa Nabi Daud. Niki para rawuh para sedherek-sedaya. Waradallahu ala Sulaiman mulkau fihi wasababu fi dzalika annahu alaihi salam wa zamalakan faqatala wa tazawwaja ibnatah. Kemudian Allah pada hari Asyura ini juga mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman niku raja yang paling disegani oleh orang-orang Islam. Kemudian di dalam kitab ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai kesaktian di cincinnya. Kemudian ketika ingin masuk ke kamar mandi, Nabi Sulaiman ini meletakkan cincinnya dan menitipkan kepada istrinya. Wakilah istrinya Aminah, ada yang mengatakan istrinya adalah Jarodah, istri tercintanya. Lantas kemudian datang jin menyerupai Nabi Sulaiman, meminta cincin Nabi Sulaiman. Kemudian sakti jin tersebut menggantikan raja di kerajaan Nabi Sulaiman. Lantas Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi. Tidak dianggap oleh orang-orang dan tidak dianggap oleh istrinya, sehingga selama berapa hari jin tersebut menggantikan Nabi Sulaiman menduduki kerajaan Nabi Sulaiman. Wakilah arba'ina yauman. Di sini dikatakan menggantikan selama 40 hari kerajaan Nabi Sulaiman memimpin. Ternyata salah satu perintahnya jin tersebut disuruh di sini Abahawat al-Haid membolehkan
untuk kumpul dengan istrinya dalam keadaan haid. Bingung orang-orang. Wa angkaron nas. Ini bukan perintahnya Nabi Sulaiman. Ini bukan Nabi Sulaiman. Ini raja palsu. Lantas kemudian Nabi Sulaiman pergi dari kerajaan itu, didatangin oleh istri-istrinya, ya. Kemudian cincin tersebut dibuang, lantas ibtala samakatan, dimakan oleh ikan. Cincin tersebut, lantas istrinya bertemu dengan nelayan, diberilah 2 ikan, salah satu ikan dibelah oleh Nabi Sulaiman, ternyata ikan tersebut menelan cincin dari Nabi Sulaiman. Kembali kerajaan Nabi Sulaiman di pangkuan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Ini para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, dan banyak kisah di hari Asyura itu. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi Sulaiman ini ingin menggauli istrinya 99. Harapannya dari 99 istri itu Nabi Sulaiman mengharap lahirnya anak-anak laki-laki. Ternyata tidak ada yang lahir dari istri 99 itu, kecuali anak yang lahir hanya separuh badan. Itu kisah. Para penafsir ada yang menceritakan seperti itu, ada yang menceritakan seperti yang terakhir tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Asyura ini juga wa kasyafad durra an Ayyub, Allah mengangkat penyakit Nabi Ayyub pada hari Asyura. Kharaja Yunus min batnil hut ba'da arba'ina yauman. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan hiu setelah arba'ina yauman, selama 40 hari di dalam perutnya ikan hiu. Wajtama Yaqub bi Yusuf ba'da arba'ina sana. Kemudian dikembalikan Yusuf di pangkuan Nabi Yaqub setelah berpisah selama 40 tahun. Terus Nabi Yusuf niku dibuang ke dalam sumur dan ditemukan oleh orang yang ngambil air pada hari Asyura dan dikembalikan ke pangkuan Nabi Yakub, ya, sampai Nabi Yakub niku olehne nangis membikin buta, nangis ingin ketemu Nabi Yusuf, tapi anak-anaknya yang 12 niku menyembunyikan Nabi Yusuf. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan Nabi Yusuf di pangkuan Nabi Yakub ba'da arba'ina sanatin, setelah berpisah selama 40 tahun. Waqila ba'da samanina sana. Ada yang mengatakan bahwa pisahnya Nabi Yusuf dari Nabi Yakub itu samanina sana, 80 tahun. Bukan 40 tahun tapi 80 tahun. Wa wulida Isa wa rafa ila sama wa tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Kemudian di hari Asyura ini juga dilahirkan Nabi Isa alaihi salam, wa rafa ila sama, dan diangkat juga di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwajan Nabi Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan Khadijah pada hari Asyura.
Wa khalaqallahu samawati wal arda wal qalama wa adam wa hawa kula dzalika fi yaumi asyura. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Wa adam wa hawa, dan Nabi Adam dan Siti Hawa, kullu dzalika fi yaumi asyura. Semuanya itu pada hari Asyura, wa fihi taqumus saah, dan juga pada hari Asyura akan terjadi kiamat. Terus yaum Asyura itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Lantas napa mawon amal-amal sing saged kula panjenengan sedaya lampahi ya. Faidatun maktubun fit Taurati man shoma yauma Asyura fa ka'annama shomaddah kullaha. Barang siapa puasa pada hari Asyura, Allah akan mencatat orang tersebut melakukan puasa 1 tahun. Waman masafi ala ra'si yatimin a'tahullah bikulli sya'ratin syajaratan fil jannah. Barang siapa yang menyantuni anak yatim pada hari Asyura, kemudian ngelus rambutnya anak yatim, minta doa, ya, minta doanya anak yatim. A'tahullah bikulli sya'ratin syajaratan fil jannah. Allah akan memberi setiap rambut yang diusap itu pohon di dalam surga. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wa man tasaddaqa fi fa ka'annama lam yatruk sa'ilan illa atahu. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, fa ka'annama lam yatruk sa'ilan illa atahu, seolah-olah dia itu seperti orang yang didatangi pengemis dan dia memberinya pengemis tersebut. Waman arsada fihi dolan mala Allahu qalbahu nuron. Barang siapa yang memberi nasihat orang yang tersesat, mala Allah qalbahu nuron, Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya Allah. Waman kaduma fihi waidon kataballahu minar radin. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan mencatat sebagai orang yang ridho kepada Allah. Waman akrama fihi miskinan akramahullahu yauma yudha fi qabri. Dan barang siapa yang memuliakan orang miskin, Allah akan memuliakan nanti di saat dia diletakkan di dalam kubur. Wa qala Nabi man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sanah. Barang siapa yang meluaskan terhadap keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sanatah, Allah akan memperluas rezekinya pada tahun itu. Terus ibu-ibu nek saged nyuwun tambahan belanja pada hari Asyura. Bapak nggih kudu ngoten, yakin bahwa dengan melebihi harta belanja itu bisa Allah tambah rezeki Bapak pada tahun itu. Kemudian juga man shalla yauma Asyura arba'a raka'atin yaqra fi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan ghafarallahu dzunuba khamsina aman. Barang siapa pada hari Asyura itu sholat 4 rakaat, yaqra fi kulli raka'atin Fatihatal kitab, kemudian setiap rakaat membaca setelah Fatihah membaca qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan sebanyak 11 kali, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, Allah mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Wa banalahu mimbaron min nurin, Allah membangun untuknya mimbar dari cahaya Allah. Wa man igtasala fi lam yamrat tilkas sanah illa maradul maut. Barang siapa pada hari Asyura mandi besar,
nggih, lam yamrotil kasanah ila maradul maut. Dia tidak ditakdirkan sakit kecuali sakit mendekati ajal kematian. Atus ngoten salat panjenengan 4 rakaat. Kalau di sini ada yang mengatakan wa man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin yauma asyura yandur ilaihi bi aini rahmatihi wa kataba minas siddiqin. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad alfa marratin 1000 kali pada hari Asyura, nadara ilaihi bi aini rahmatihi, Allah memandang kepada orang itu dengan mata kasih sayang. Wa kataba minas siddiqin, dan Allah mencatat, menggolongkan orang tersebut termasuk orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus daripada ngerasani nggih, daripada panjenengan ngomong sing boten karu-karuan, monggo Yaumul Asyura adalah yaumudz dzikri, hari untuk tirakat. Kersane kula panjenengan sedaya niki napa dilihat dengan mata kasih sayang Allah dan digolongkan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Nggih. Kemudian wa manik tahala fihi lam yarmutil kasanah. Di hari Asyura disuruh pakai celak. Barang siapa yang pakai celak pada hari Asyura, lam yarmutil kasanah, tidak ditakdirkan sakit mata pada tahun itu. Terus apa sebab musababnya? Innama syara al-iktihal fihi li anna ahlas safinati amishat a'yunuhum min ufunatil ma'i fa'auhallahu ila nuhin aniktahil fi hadal yaum. Disyariatkan pakai celak pada hari Asyura niku amargi napa li anna ahli safinati amishat a'yunuhum, orang yang naik di kapal Nabi Nuh itu amishat, kabur mata-matanya min ufunatil ma, karena apa? Karena keruhnya air banjir tersebut. Bayangkan, yang turun dari langit niku merah, yang ada di muka bumi itu kuning. Akhirnya mata orang yang naik di atas kapal Nabi Nuh amyat, kabur, tidak kelihatan. Kemudian iktahala fa'auhallahu ila nuhin aniktahil. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk pakai celak. Bahkan di dalam hari Asyura itu semua makanan yang tersisa itu diperintahkan untuk apa? Dimasak syukron lillahi ala najatil wara, sebagai rasa syukur dari banjir bandang. Nya tajin Asyura, ria tajin separ. Kan biasanya seperti itu kalau orang-orang dahulu. Arba cong. Ya, itu perintahnya Allah kepada Nabi Nuh sebagai rasa syukur dari murka Allah. Ini aja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dikerjakan oleh kita sehingga kita mempunyai amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bekal kula panjenengan sedaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.